warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya Maulidia Nurlandari dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester dengan pertanyaan nomor 3, yakni dengan memilih materi yang ada di silabus. Nah, materi yang ada di silabus, saya memilih makalah yang berjudul Tokoh Filsafat Muslim Imam Al-Ghazali, riwayat hidupnya dan pemikirannya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana biografi dan apa saja karya Imam Al-Ghazali, bagaimana pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali dan pandangan Imam Al-Ghazali terhadap filsafat. Beliau bernama biografi tentang Imam Al-Ghazali. Beliau bernama Imam bin Ahmad Al-Ghazali. Namanya kadang diucap Ghazali 2Z, yang artinya tukang pinal benang, karena pekerjaan ayahnya sebagai tukang pinang benang wol. Namun dengan lazim ialah Ghazali, Z-nya 1, karena kata diambil dari kata Ghazalah, nama kampung kelahirannya. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di desa Kurs di wilayah Kusahan, Iran. Ia adalah pemikir ulang Islam yang menyandang gelar membela Islam atau Hujatun Islam. Karya-karya beliau telah meninggalkan tulisan beberapa buku dan karya sebanyak 228 kitab yang terdiri dari macam-macam ilmu pengetahuan yang terkenal pada masa. Kitab-kitab itu diantaranya di bidang filsafat ada Maqasid al-Falasifat, ada Tahafut al-Falasifat, dan ada Al-Ma'riful Aqliyah atau ilmu pengetahuan yang rasional. Di bidang agama ada Ihya Ulumuddin, ada Al-Anmusid min Al-Dalal, dan ada Minhaj Al-Abidin. Di bidang akhlak tasawuf ada Mizan ul-Amam, ada kitab pendampingnya Iqya yang juga berisi akhlak dan tasawuf. Ketiga, kimia Usdaadah atau kimia kebahagiaan, berisi tentang masalah etika yang dibicarakan dari sudut pandang kepraktisan dari hukum. Yang keempat, Kitabun Arba'in atau 40 prinsip agama, berisi tentang soal-soal yang berhubungan dengan akhlak tasawuf, dan masih banyak lainnya. Di bidang kenegaraan ada Mustadsiri, Sir'ul Alamain, Sulu Usultanah, dan Nasihat Al-Mulk atau nasihat untuk kepala-kepala negara. Di bidang fiqh atau uslul fiqh ada Asrar Al-Jads, ada Al-Mustafa fil Ilmi wal Unsul, terbit berulang kali di Kairo, ada Al-Wajiz fil Al-Furu'. Kemudian pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali di bidang metafisika. Untuk pertama kalinya Imam Ghazali mempelajari karangan-karangan ahli filsafat, terutama karangan Ibnu Sina. Setelah mempelajari filsafat dengan sesama, ia mengambil kesimpulan bahwa mempergunakan alat semata-mata untuk soal ketuhanan adalah seperti mempergunakan alat dan tidak mencukupi kebutuhan. Imam Al-Ghazali dalam Al-Mutqid min Al-Dalah menjelaskan bahwa jika membicarakan mengenai ketuhanan atau metafisika, maka disinilah terdapat sebagian besar kesalahan mereka atau ahli sorof,
ahli filosof karena tidak dapat menemukan bukti-bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Yang kedua ada iradat Tuhan. Mengenai kejadian alam dan dunia, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia itu berasal dari iradat atau kehendak Tuhan semata-mata. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Iradat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Iradat itu menghasilkan ciptaan yang berganda di satu pihak merupakan undang-undang, dari yang lain pihak merupakan zarah-zarah atau atom-atom yang masih abstrak. Penyesuaian antara zarah-zarah dan yang abstrak dengan undang-undang itu yang merupakan dunia dan kebiasaannya bisa kita lihat. Iradat Tuhan adalah mutlak, bebas dari ikatan waktu dan ruang, tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang dapat diungkapkan atau ditangkap pada akal manusia, terbatas dalam pengertian ruang dan waktu. Imam Al-Ghazali menganggap bahwa Tuhan adalah transgender, tetapi kemauan iradatnya Imam Al-Ghazali merupakan sebab hakiki yang dari segala sesuatu yang terjadi. Yang ketiga, etika. Sesuai dengan prinsip Islam, Imam Al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang aktif berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat bagi sekian alam. Berbeda dengan prinsip filsafat klasik Yunani yang menganggap sebagai Tuhan sebagai kebaikan yang tertinggi, tetapi pasif, menanti, hanya menunggu pendekatan diri dari manusia dan menganggap materi sebagai pakal keburukan sama sekali. Yang ketiga yakni pandangan Imam Al-Ghazali terhadap filsafat. Di bidang filsafat, Imam Al-Ghazali memiliki perhatian yang sangat besar dan ia tercatat sebagai pemikir yang banyak melibatkan diri dari segi itu. Ia belajar filsafat kepada Al-Junaini selama 3 tahun, sehingga Imam Al-Ghazali dianggap juga sebagai salah satu filosof Muslim. Nah, hakikat ilmu menurut Imam Al-Ghazali adalah dihasilkan salinan objek pada metal subjek, di mana realitas objek itu sendiri dinyatakan dalam bentuk proposisi berdasarkan metode ilmiah tertentu untuk kemajuan dan kebahagiaan manusia. Pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali dapat dibagi menjadi 3, yakni metafisika, iradat Tuhan, dan etika, yang berarti mengenai filsafat etika Imam Al-Ghazali secara sekaligus dapat kita lihat dengan teori tasawufnya. Maksudnya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru peragai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, pemaaf, dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, yakni jujur, sabar, ikhlas, dan sebagainya. Demikian penjelasan saya secara singkat mengenai bagaimana biografi dan apa saja karya-karya Imam Al-Ghazali, bagaimana pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali, dan bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali terhadap filsafat. Kurang lebihnya kata atau penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.